Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Iksan Dwi Wijayanto, NIM 202131050. Kedua, Ropiko, NIM 202131048. Ketiga, Anastasia Amanda NS, 202131056. Saya akan mempresentasikan pengertian filsafat. Filsafat Pancasila hakikat. Sila-sila Pancasila. A. Pengertian Pancasila. Filsafat dari bahasa secara harfiah bermakna pencinta kebijaksanaan. Adalah kajian masyarakat mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai akal, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi, kritikan, dialektrik, dan presentasi sistematik. Pertanyaan filosofi klasik antara lain, apakah memungkinkan untuk mengetahui segala sesuatu dan membuktikan apa yang paling nyata? Para filsuf juga mengajukan pertanyaan yang lebih praktis dan konkret seperti apakah ada cara terbaik untuk hidup? Apakah lebih baik menjadi adil atau tidak adil? Jika seorang bisa lolos begitu saja, apakah manusia memiliki kehendak bebas? Mazhab Athenaya Rapel menggambarkan filsuf Yunani dalam suasana yang mendekat realitas terinspirasi oleh arsitektur Yunani kuno. Secara historis, filsafat mencangkup inti dari segala pengetahuan dari zaman filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles hingga abad ke-19. Filsafat alam mengikuti astronomi, kedokteran, dan fisika. Sebagai contoh prinsip matematika, filosofi alam karya Newton pada tahun 1687. Kemudian hari diklasifikasikan sebagai buku fisika. Pada abad ke-19, perkembangan riset universitas modern mengatakan filsafat akademik dan disiplin lain terprofesionalisasi dan terinspirasi. Pada era modern, beberapa investigasi yang secara tradisional merupakan bagian dari filsafat telah menjadi disiplin akademik yang terpisah, beberapa di antaranya psikologi, sosiologi, linguistik, dan ekonomi. Investigasi lain yang era dengan seni sains, politik, dan beberapa bidang lainnya, tetapi menjadi bagian dari filsafat. Misalnya, apakah keindahan objek atau subjek? Apakah ada banyak metode ilmiah ataukah hanya ada satu? Apakah utopia politik merupakan mimpi yang penuh harapan atau hanya televisi yang sia-sia? Sub bidang utama filsafat akademik diantaranya metafisika, berkaitan dengan sifat dasar realitas dan keberadaan. Etika, estetika, filsafat politik, logika, filsafat ilmu, dan sejarah filsafat barat. Sejak abad ke-20, filsuf profesional berkontribusi pada masyarakat terutama sebagai profesor, peneliti, dan penulis. Namun banyak dari mereka yang mempelajari filsafat dalam program sarjana atau prasarjana berkontribusi dalam bidang hukum, jurnalisme, politik, agama, sains, bisnis, dan berbagai kegiatan seni dan hiburan. Akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara dalam prinsipnya. Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar ideologi Pancasila sebagai produk. Filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi isi pembentukan ideologi. Contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kerukunan umat beragama. Dan yang kedua, sebagai negara Indonesia, kita wajib menganut agama tersebut. Kita juga berkewajiban untuk menjalankan pemerintah agama dan menjauhi larangan agama tersebut. Hakikat nilai-nilai sila Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan bahwa mempercayai adanya Tuhan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan adanya tanggung jawab.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat kodrat lahiriah dari manusia bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu, menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan tata karma sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air yang tertanam di hati masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan yang diambil ketika menemui suatu musyawarah mufakat yang disepakati dan dijalankan semua anggota, bukan mengambil pendapat mayoritas dan mengesampingkan pendapat minoritas. Menghargai semua usul yang ada dan mengambil keputusan sebagai jalan terbaik atas permasalahan yang ada. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai aspek demi menegakkan hukum tanpa memandang bulu.